Yes. Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Kalian lihat di virtual learning hari ini kita belajar apa? Pilih, Pak. Penerapan turunan dalam
Optimasi di bidang bisnis. Ya, betul. Siapa tadi yang jawab? Fikri, Pak. Oke. Tim mendapat skor 1. Kalau minggu lalu, belajar apa terakhir? Persamaan garis singgung pada kurva. Ya, betul. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah apa hubungannya? Ya. Apa hubungannya antara persamaan garis singgung ya dengan optimasi? Apa keterkaitannya? Apa hubungannya? Ya. Nah, ternyata dengan memahami garis singgung, kita bisa menerapkannya pada optimasi. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, optimasi itu masalah tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Ketika kita membicarakan masalah optimasi, ya, maka ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Bisa kita berhadapan dengan masalah bagaimana memaksimalkan, bisa juga berhadapan dengan masalah bagaimana meminimalkan. Nah, kalau di dalam bidang bisnis yang biasa dimaksimalkan apa? Siapa yang bisa menjawab? Kalau di dalam bidang bisnis, biasanya apa yang ingin dimaksimalkan? Coba saya tanya sama Burhan. Muhammad Burhan. Ya Pak, Nah, kalau di dalam bidang bisnis, apa yang biasa dimaksimalkan? keuntungan. Keuntungan. Selain keuntungan, apa lagi misalnya? Hmm, Lagi misalnya? Coba Syahras Ibrahim. Dalam bidang bisnis biasanya yang dimaksimalkan apa kalau selain keuntungan? Outputnya Pak. Output. Ya. Output berupa apa misalnya? Hasilnya gitu Pak. Ya? Barang. Hasil jadi. Jumlah produksi. Iya, bisa Pak. Oke. Tadi Burhan sudah dapat skor, Syahras juga dapat skor. Burhan dan Syahras. Masing-masing dapat skor 1. Sekarang bisa juga optimasi itu berkenan dengan bagaimana meminimumkan atau bagaimana meminimalkan. Ya. Yang bisa diminimumkan apa kalau di dalam bidang bisnis? Coba bisa Pengeluaran. Resiko, sama Pak. Langsung yakin, Pak. langsung yakin, silakan langsung yakin. Yang bisa diminimumkan apa? Resiko, Pak. Risiko. Saya risiko apa lagi? Yang ingin diminimumkan biasanya. Selain resiko. Modal, Pak, modal. Biaya modal. Husnul, masih Husnul? Ya, Pak. Ya, apalagi Biaya perawatan, Pak. Ya, biaya-biaya ya. Nah, biasanya memang biaya ingin kita minimumkan ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Husnul. Husnul dapat skor 1. Oke. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah apa keterkaitannya ya? Apa keterkaitannya antara apa namanya itu persamaan garis singgung ya dengan apa namanya itu dengan apa namanya itu masalah memaksimalkan atau meminimalkan ya, apa hubungannya ya? Sebagai contoh begini ya. Sebagai contoh misalnya kita punya satu kurva ya dengan persamaan misalnya y sama dengan fx sama dengan min
kuadrat per 2 tambah 3x dikurang 4. Nah, caranya seperti itu. Nah, ini gambarnya seperti apa? Kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Nah, ini persamaannya adalah salah. Sebentar, tadi ada kesalahan. Rupanya bukan yang itu. Ini harusnya plus, ini min. Nah, bidang koordinatnya sudah muncul belum? Apakah bidang koordinatnya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Misalnya sebentar, ini bukan saya yang maksud. Sebentar. Oh, ini nih harusnya betul. Dan saya ralat lagi. Salah membaca. Harusnya x min 4x. Min 4x tambah 9. Ini yang saya maksud. Per 2. Saya ulangi. X kuadrat per 2 dikurangi 4x ditambah 9. Nah, seperti itu ya. Ini misalnya kuadrat x kuadrat per 2 4x plus 9. Nah, betul-betul ya. X kuadrat per 2 min 4x tambah 9 ya. Nah, sekarang coba misalnya kita membuat ya garis singgung ya di titik yang berabsis 8 misalnya saja ya. Kalau 8 itu berarti jadi berapa? 8 sama dengan 32 kurangi 32 ditambah 9. Misalnya saya buat garis singgung di sini. Titiknya adalah 8,9. Ya. Nah, ada titik di sini. Kemudian kita buat garis singgungnya. Kita buat garis singgung di sana. Misalnya garis singgungnya diberi warna hijau. Nah, ya. Kita lihat garisnya seperti itu.
Nah, jadi kalau saya buat garis singgung di titik ini, garis singgungnya berwarna hijau seperti ini, ya. Coba kita lihat di titik yang lain, ya. Misalnya di titik yang berabsis 6, ya. Kita lihat di titik yang berabsis 6, berarti F6 sama dengan, ya, 30 ini bagi 2, 18 dikurangi 24 ditambah 9, berarti 6,3. Ya, kita lihat satu titik yang koordinatnya 6,3. 6,3 ini, ya. Nah, titiknya sebelah sini, ya. Bagaimana kalau saya buat garis singgung di sini? Misalnya garis singgungnya saya beri warna ungu, ya. Garis singgungnya ini, ya. Nah, kita lihat bahwa di saat absisnya 6, ya, garis singgungnya warna hijau, fungsi ini belum mencapai nilai minimum. Gambarnya seperti ini, ya, yang warna hijau. Dan ketika absisnya 6, garis singgungnya warnanya ungu, ya, maka ternyata garis singgungnya ternyata di sini belum mencapai titik minimum, ya. Nah, apa yang terjadi ketika pada kondisi minimum di sini, ya, di titik 4,1, di titik 4,1. Nah, kalau kita buat garis singgungnya, misalnya garis singgungnya berwarna merah, misalnya saja. Nah, ternyata garis singgungnya mendatar. Ternyata garis singgungnya mendatar. Ya. Nah, kita lihat bahwa pada kondisi yang minimum, garis singgungnya mendatar. Ya. Nah, kalau garis singgung mendatar itu gradiennya berapa? Kalau satu garis singgung itu mendatar, berarti gradiennya berapa? Kalau ketika kita belajar mengenai persamaan garis, ya, kita tahu gradien itu bisa negatif, bisa positif, bisa nol, ya. Nah, kalau garis itu mendatar, itu gradiennya berapa? Nol bukan, Pak? Ya, betul. Siapa yang jawab? Sela. Stella, betul ya. Stella mendapat skor 3. Ya. Ingat bahwa garis yang mendatar itu, ya, sejajar dengan sumbu horizontal, itu gradiennya 0. Ya. Nah, sedangkan ketika kita belajar garis singgung di pertemuan lalu, kita tahu bahwa gradien garis singgung, ya, itu sama dengan nilai turunannya di titik itu, ya. Nah, sehingga di sini muncul ide atau muncul gagasan, ya, untuk mencari kondisi maksimum atau kondisi minimum, ya, maka kita buat suatu kondisi turunan pertamanya bernilai 0, ya. Gagasannya seperti itu. Jadi kalau mau kita praktekkan, ya, yang tadi, nah ini, ya, misalnya tentukan agar tentukan nilai X agar nilai Y minimum, ya. Nah, kalau dihubungkan dengan konsep garis singgung yang tadi, ya, garis singgungnya harus mendatar, ya, garis singgung mendatar. Nah, kalau garis singgung mendatar berarti gradiennya 0, ya. Nah, sedangkan gradien itu, ya, itu adalah nilainya sama dengan turunan, ya. Ya. Nah, kita hitung, ya, F aksen.
Nah, turunan dari X kuadrat per 2 min 4X plus 9 berapa? Turunannya apa ini? Siapa yang bisa? Apa turunannya ini? Kita sudah belajar turunan berapa minggu? Ayo. Masa masih belum bisa menghitung turunan ini? Fx-nya X kuadrat per 2 min 4X tambah 9. Turunannya apa? Nggak ada yang bisa. X min 4. Itu turunannya. Ya. Nah, kemudian sesuai dengan teori yang tadi, ya, disinggung di sana, ya, gradiennya 0. Ya, sehingga di sini dapat X min 4 sama dengan 0. Ya. Nah, berarti X-nya 4. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah, nah, dari sini kita bisa tahu, ya, bahwa nilai optimum dicapai apabila nilai X-nya bernilai 4. Ya. Nah, maka dari itu di sini kalau kita lihat gambar ini, ya, pada kondisi yang minimum ini, ya, garis berwarna merah ini, ya, ini kan X-nya 4 nilainya. Ya, X-nya 4. X-nya 4, Y-nya 1. Ya, jadi dengan cara membuat turunan pertama bernilai 0, kita bisa mengetahui, ya, lokasi-lokasi yang mungkin, ya, lokasi-lokasi yang mungkin bagi terjadinya nilai ekstrim, ya, entah nilai maksimum atau nilai minimum, ya. Nah, cuma untuk menyelesaikan soal ini, ya, itu seharusnya dilanjuti dengan melakukan uji turunan kedua. Nah, seharusnya dilakukan ini, ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu teorinya, ya. Nah, teorinya seperti apa? Sudah saya share juga di virtual learning, ya. Teorinya seperti ini. Nah, di sini saya memunculkan file PowerPoint, sudah tampak belum di layar kalian? File PowerPoint. Udah, Pak. Sudah? Nah, oke. Ya. Kita lihat di titik A ini terjadi kondisi maksimum, ya. Lebih tepatnya dikatakan ini adalah maksimum lokal atau maksimum relatif, ya. Nanti akan saya jelaskan mengapa ini dinamakan maksimum relatif, ya. Nah, apa yang terjadi di A ini? Yang terjadi di A ini adalah turunan pertama bernilai 0 dan turunan kedua bernilai negatif. Itu yang terjadi di sini, ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan turunan kedua? Ya? Nah, cara untuk mendapatkan turunan kedua adalah, ya, kita turunkan fungsi itu 1 kali. Nah, kemudian hasil turunannya diturunkan lagi, ya. Nah, sehingga menghasilkan turunan kedua, ya. Jadi di titik A ini dicapai kondisi maksimum relatif atau maksimum lokal. Ya. Nah, sedangkan di titik C, ya. Nah, di titik C itu terjadi kondisi minimum lokal atau minimum relatif. Nah, pada kondisi C ini, pada titik C ini terjadi turunan pertama bernilai 0 dan turunan kedua positif. Ya. Nah, titik B, ya, ini dinamakan titik belok. Ya, ini tidak kita kendaki, ya, kalau kita ingin memaksimalkan atau meminimalkan. Ya. Nah, apa yang terjadi pada titik B ini? Turunan pertamanya 0, turunan keduanya juga 0. Ya. Dan dengan cara seperti ini, ya, entah F aksen 0, F double aksen negatif, atau F aksen 0 dan F double aksen positif, maka yang kita dapatkan adalah kondisi ekstrim lokal, ya. Yang A ini maksimum lokal atau maksimum relatif, titik C ini adalah minimum lokal atau minimum
relatif. Ya. Nah, di samping itu ada juga ya maksimum global dan minimum global. Ya. Untuk menerangkan itu bisa kita lihat contoh yang kita lihat gambar yang lain di slide sebelumnya. Nah, ya. Nah, titik A ini dinamakan maksimum lokal. Ya, mengapa? Karena ada titik lain yang lebih tinggi, yaitu T. C ini maksimum global di sini. Ya, C ini paling tinggi di antara semuanya. Tapi kalau A ini dia paling tingginya itu pada kondisi setempat, hanya di sekitarnya saja. Ya, A itu paling tinggi di sekitarnya. Tapi sebenarnya di luar sana masih ada yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, demikian juga B. B ini namanya minimum lokal atau minimum relatif. Ya. Nah, mengapa dinamakan relatif? Karena minimumnya hanya di sekitar sini. Ya. Nah, yang lebih kecil lagi ada, yaitu D. D ini paling rendah di antara semuanya. Ya. Maka dari itu D ini dinamakan minimum global. C ini maksimum global. A maksimum lokal. C minimum lokal. Ya. Nah, jadi dengan cara yang tadi ya, dengan cara ini. Nah, dengan cara F aksen 0, F double aksen negatif atau F aksen 0 dan F double aksen positif itu yang ditemukan adalah kondisi maksimum lokal atau minimum lokal. Ya. Nah, jadi kita nggak cukup hanya mengerjakan turunan pertama saja. Ya, kita harus mengerjakan juga turunan keduanya. Nah, dinamakan uji turunan kedua. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita lanjutkan, ya. Nah, tadi kan turunan pertamanya ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Untuk mengetahui yang lokal dan yang tidak, yang mana, Pak? Kalau dengan cara ini sudah pasti lokal. Kalau dengan cara ini sudah pasti lokal yang didapat, mungkin yang global. Gitu. Jadi ketika kita mengerjakan turunan pertama 0, ya, dan kita mengerjakan turunan kedua, ya. Nah, kalau turunan keduanya bernilai positif atau negatif, maka yang didapat adalah maksimum atau minimum lokal. Sudah pasti begitu. Jadi nggak mungkin ke yang global. Gitu. Kalau yang global bagaimana, Pak? Ya. Nah, oke, ya. Nanti kita bicarakan yang global itu, ya. Ya udahlah gini, supaya nggak penasaran, ya, supaya nggak penasaran begini lah. Supaya nggak penasaran gini. Oke, ini kita apa namanya itu tinggalkan dulu mengenai turunan ya. Misalnya gini nih, ya. Di contoh yang tadi, ya, di contoh yang tadi kita gambarin tadi apa ya, coba kita ulang gambarin. Nah, nih, oke. Ini gambarnya yang tadi kita punya ya. Nah, di sini ini saya hapus dulu ya supaya nggak bingung, ini saya hapus. Garis-garis singgungnya kita hapus. Saya nggak mengetahukan ini fokus. Ya. Nah, misalnya begini. Kalau di gambar ini, ya, saya lihat ini ada tanda panah, ya, ada tanda panah. Nah, itu menunjukkan bahwa kurvanya itu, ya, kurvanya itu sebenarnya tidak berhenti di sini, tapi ada kelanjutannya. Ini jadi ada lanjutannya ke atas, ini pun ada lanjutannya ke atas. Karena di sini dibatasi karena di sini si fungsinya tidak dibatasi, ya, sehingga ini ada lanjutannya ke atas, ini pun ada lanjutannya ke atas. Nah, seandainya saya batasi, ya, saya batasi fungsinya, ya, mulai dari x-nya 2, ya, sampai 8 misalnya saja, ya. Misalnya saya ganti, saya batasi fungsinya 2 sampai 8.
X-nya 2 sampai X-nya 8. Saya batasi begini. Oh, sebentar. Panahnya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, di dalam kondisi yang ini, ya, kita mendapatkan nilai maksimum global. Ya. Itu nilai maksimum globalnya 9. Ini titik yang tertinggi. Titik yang paling tinggi. Ya, berarti di gambar ini tidak ada titik yang lebih tinggi lagi daripada ini. Ya. Nah, sedangkan di sini ya, ada titik berkoordinat 4,1. Ada titik 4,1. Nah, titik ini ya adalah mempunyai dua istilah rangkap ya. Dia titiknya minimum lokal sekaligus minimum global ya. Nah, mengapa ini lokal sekaligus global ya? Karena di sini tidak ada titik lagi yang lebih rendah daripada yang ini. Ya, jadi titik 4,1 ini titik minimum lokal merangkap sebagai titik minimum global. Ya, karena kebetulan tidak ada titik yang lebih rendah daripada ini. Ya. Nah, untuk menentukan apa namanya itu, nah kalau dibandingkan dengan yang tadi, ya kalau tadi kan di sini ada tanda panah, ya di kiri dan di kanan. Nah, berarti di sana domainnya tidak dibatasi, ya x-nya tidak dibatasi berapa sampai berapa. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, yang untuk kurva yang ini kalau tidak dibatasi berarti apa namanya itu tidak ada titik maksimum global, nggak ada, ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke yang tadi, ya, kalau kita kembali lagi ke yang tadi, sampai mana ya tadi ini? Nah, misalnya begini. Nah, bentar. Nah, kalau yang tadi seperti ini, ya, ada dua tanda panah. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak ada maksimum global, ya, karena ini masih bisa ke atas, ini pun masih bisa ke atas. Nah, sekarang misalnya saya ganti lagi seperti ini. Dan saya harus konsep dulu fungsinya. Ya, misalnya begini. Nah, saya harus dulu konsep ininya ya. Misalnya begini. Ganti lagi. Ini adalah X plus 2 dikali X min 3 dikali X min 6. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, lihat ya.
Ini titik ini. Nah, gambar ini ya itu tidak punya maksimum lokal, tidak punya maksimum global maupun minimum global. Ya, kenapa nggak punya maksimum global? Karena ini kan ada lanjutan ke atas, ini kan naik terus, sehingga dia tidak mempunyai maksimum global. Nah, demikian juga dia tidak punya minimum global, karena ini masih terus ke bawah. Nah, tapi kalau maksimum lokal ada di sini, ya. Di sinilah terjadi maksimum lokal di titik yang ini. Ya. Karena dia paling tingginya hanya di sekitar sini saja. Ya. Nah, sedangkan minimum lokal ada di sini. Ya, ini adalah titik yang terendah. Ya, titik yang terendah. Nah, sehingga tapi terendahnya hanya di sekitar sini. Ya, karena masih ada yang lebih rendah lagi, ya, di sebelah bawah sini. Jadi minimum lokal ada, ya, maksimum lokal juga ada. Maksimum global tidak ada, minimum global tidak ada. Ya. Nah, tapi kalau saya batasi, ya, saya batasi misalnya fungsinya begini. Setelah panahnya saya hapus, ya. Setelah panahnya saya hapus, ya. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ya. Nah, berarti gambarnya berhenti di sini dan gambarnya berhenti di sini. Ya, sehingga titik ini menjadi maksimum global, yang titik ini ya menjadi minimum global. Titik ini maksimum lokal, titik ini minimum lokal. Ya. Nah, itu. Nah, yang didapatkan dengan cara turunan pertama dan turunan kedua itu adalah maksimum lokal atau minimum maksimum lokal atau minimum lokal. Ya, dengan cara tadi tidak bisa ditemukan maksimum global ataupun minimum global. Itu prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi dengan cara turunan hanya bisa didapatkan maksimum atau minimum lokal. Ya. Nah, maksimum dan minimum global tidak bisa didapat dengan cara turunan. Itu. Ya, tapi kita gunakan metode yang lain. Ya. Kita gunakan metode yang lain lagi untuk mencari maksimum global dan minimum global. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nah, kita lanjutkan yang tadi. Nah, kemudian kita buat di sini turunan kedua. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, ya, nah dari turunan pertama ini kita bisa mendapatkan turunan yang kedua. Ya. Nah, kalau X-4 diturunkan menghasilkan apa? Kalau X-4 diturunkan menghasilkan apa? Satu, ya, positif kan? Ya. Jadi di sini F aksen 4 bernilai 0, ya. Dan F double aksen 4 ya, itu positif. Kesimpulannya adalah jadi X dengan 4 akan memberikan nilai Y yang minimum. Ya. Nah, kita gunakan teori yang tadi yang saya tampilkan di PowerPoint. Ya. Jadi X dengan 4 akan memberikan nilai Y yang minimum karena turunan pertamanya 0 dan turunan keduanya positif. Nah, itu. Ya. Saya ditanya, misalnya tanya berapa nilai Y minimum tersebut. Misalnya ditanya begini. Jawabnya gimana? Ya. Tinggal memasukkan nilai X4 ini. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan Y. Ya. Berarti Y bintang. Ya.